Iya. Gusti, apa yang ditanam di ladang? Jagung. Iya, jagung. Yang betul itu adalah jenis tanaman yang ditanam di ladang. Selain itu, untuk apa orang tua kalian itu menanam tanaman di ladang? Untuk apa? Dijual. Iya, dijual. Selain dijual apa lagi? Untuk dimakan. Iya, juga betul, untuk dimakan. Selain itu apa lagi, Gusti? Untuk apa? Untuk dimasak. Iya, untuk dimasak. Dan itu adalah tujuan dari orang tuanya menanam tanaman di ladang. Baiklah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru disertai dengan slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu membuat peta konsep tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan mencermati isi teks, siswa mampu mengidentifikasi tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Yang kelima, dengan mencermati isi teks, siswa mampu menunjukkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Baiklah anak-anak, Ibu akan memutarkan video pembelajaran ya. Video pembelajarannya ini berisi tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Ibu harapkan kalian itu semuanya bisa menyimak video pembelajaran ini dengan seksama agar mengerti apa saja jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama, jenis usaha di bidang pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Pertama, hutan di Indonesia sangatlah luas. Ada hasil yang bisa diambil dari hutan. Anak-anak, bagaimana, senang menyimak video pembelajarannya? Senang, Bu. Sudah memahami isi video pembelajarannya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah memahaminya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Manusia pada umumnya bekerja itu mempunyai tujuan yang sama. Apakah tujuannya? Ya, tujuannya adalah manusia itu bekerja untuk mencari nafkah atau mencari uang. Untuk apa uang itu digunakan? Untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, betul enggak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, uang itu bisa juga digunakan untuk membayar biaya atau iuran sekolah. Itu adalah tujuan dari orang bekerja. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu ada bermacam-macam. Baiklah, yang pertama itu adalah di bidang jenis perekonomian atau jenis usaha di bidang pertanian. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris. Apakah yang dimaksud dengan negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja pada bidang pertanian. Tanah yang subur bisa membuat berbagai jenis tanaman bisa tumbuh di Indonesia. Coba hasil pertanian apa saja? Coba Cika dibacakan apa saja dari hasil pertanian itu. 1. Padi. 2. Jagung. 3. Ubi. 4. Sayur-sayuran. 5. Cabai. 6. Ya, itu adalah hasil dari pertanian. Ada lagi yang bertanya? Ya, Gusti, apa Gusti? Mama saya menanam padi di sawah. Saat panen padinya melimpah lalu dijual di pasar. Apakah ini termasuk kegiatan ekonomi? Iya, betul Gusti. Itu juga termasuk salah satu jenis kegiatan ekonomi. Mamanya Gusti tadi menanam padi di sawah.
itu ada termasuk salah satu jenis kegiatan ekonomi. Ada lagi? Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baiklah, kalau sudah jelas, tahu jalannya jelek supaya sawitnya bisa diangkut, bisa dijual. Apa yang harus dilakukan? Bergotong royong. Bergotong royong apa? Membenarkan jalan. Iya, benar Bangga. Bergotong royong membenarkan atau membetulkan jalan tersebut. Bergotong royong membetulkan jalan tersebut itu dilakukan sendiri atau dilakukan secara bersama-sama? Bersama-sama. Dilakukan bersama-sama. Itu adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawabnya itu membantu memperbaiki jalan. Tanggung jawab. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu. Kesadaran itu baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai warga masyarakat, coba Cika, dibaca Cika, apa saja tanggung jawab sebagai warga masyarakat? 1. Memelihara ketertiban dan keamanan. 2. Menjaga rasa solidaritas sosial. 3. Menghindari tindakan diskriminatif. 4. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah jenis tanggung jawab. Selain itu, baiklah anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan LKTD kelompok. Petunjuk dari LKTD ini, jangan lupa tulis nama kelompoknya dan jangan lupa juga nanti dituliskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi yang seperti Ibu jelaskan tadi dan seperti yang dijelaskan di slide PowerPoint. Ini untuk kelompok yang pertama ya, perkebunan. Kalau perkebunan itu kan tadi ada hasil apa saja dari hasil perkebunan itu ya dituliskan. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, berarti sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing kelompok. Sebagai perwakilannya, satu orang akan maju ke depan. Coba untuk kelompok pertama, Gusti yang maju. Dibacakan hasil presentasi kelompoknya ya. Yang lainnya tolong disimak dan didengarkan hasil jawaban kerja kelompok pertama. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Baiklah, saya akan Mempresentasikan. hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, kambing, domba, kelinci. Peternakan hewan unggas, ayam, itik, burung. Pertanian padi, jagung, ubi. Perkebunan karet, kelapa sawit. Perikanan ikan nila, udang, ikan bandeng. Kehutanan kayu, rotan, daman. Baiklah, hasil jawaban kelompok pertama itu jawabannya benar. Ya, karena benar maka kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Kelompok dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Untuk kelompok kedua jawabannya itu sudah benar, tapi masih ada sedikit kekeliruan. Kalau karet itu bukan hasil pertanian ya. Kalau karet itu adalah hasil daripada perkebunan, sama seperti kelapa sawit. Kelapa sawit itu merupakan hasil dari perkebunan. Baiklah, sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada siswa, yaitu lembar kerja individu. Lembar kerja individu ini dikerjakan oleh masing-masing siswa. Jangan lupa menulis namanya, kelasnya, hari, dan juga tanggalnya ya. Ini ya. Tika, ada kamu Tika? Sudah selesai anak-anak?
oleh Pak Karmin adalah jenis tanaman yang cocok ditanam oleh Pak Sigit adalah padi. Jenis tanaman yang cocok ditanam oleh Pak Karmin adalah teh karena udara di daerah pegunungan berhawa dingin sehingga cocok untuk menanam tanaman tersebut. Baiklah, jadi nomor 1 itu jawabannya seperti kata kita bahwa jenis tanaman yang cocok ditanam oleh Pak Karmin adalah jenis tanaman teh karena udara atau suhu di pegunungan itu dingin. Kalau yang cocok ditanam oleh Pak Sigit adalah tanaman padi karena udara di sekitar dataran rendah itu cenderung panas. Nah, sekarang untuk yang LKPD kedua itu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba Wangga, apa jawaban dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jawabannya apa, Wangga? Menurut saya, tindakan orang yang membakar sampah itu bukanlah tindakan yang benar. Yang harusnya sampah tidak dibakar sembarangan karena sampah berjualan. Baiklah,